Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rizki yang cukup. Sebelum kita mulai ceritanya, kita awali dulu dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar terhindar dari gangguan ketika menyimak ataupun setelahnya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Santet sambar nyawa merupakan salah satu jenis santet yang paling ganas. Santet jenis ini dapat membunuh sasarannya cepat dan tanpa ampun. Mereka yang menjadi sasarannya tak akan sempat untuk mencari pertolongan karena kebanyakan tidak menyadari bahwa dia telah dijadikan sasaran dari pengirim santet tersebut. Episode kali ini dibagikan oleh Mas Kamil ketika bersinggungan langsung dengan santet sambar nyawa. Seperti apa cerita lengkapnya? Baik teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Kisah ini dikisahkan oleh Kamil 25 tahun berasal dari Bandung. Sebuah kisah nyata yang pernah dialami oleh pamannya pada tahun 2014 tentang santet sambar nyawa. Kisah ini berawal dari pamannya yang bernama Rudi yang mendadak meninggal dunia tanpa sakit apapun sebelumnya. Pada hari itu, adik almarhum yaitu Paman Syarif tidak terlalu curiga dengan kematian kakaknya. Beliau hanya berpikir positif bahwa kematian kakaknya hanya merupakan takdir dari Sang Pencipta. Oh iya, perlu diketahui, Paman Syarif merupakan 5 bersaudara. Dia mempunyai 1 kakak dan 3 adik. Seminggu kemudian, kematian mendadak disusul oleh adiknya yang bernama Yanto. Kematian kedua saudara kandungnya membuat beliau bertanya-tanya dengan apa yang terjadi pada keluarganya saat itu. Lalu Paman Syarif berkonsultasi ke Paman Sahara, karena Paman Sahara ini mengerti tentang hal gaib. Har, gimana ini menurut kamu? Apa yang sebenarnya terjadi kepada kedua saudaraku sampai bisa meninggal mendadak dalam waktu dekat begini? Ungkap Paman Syarif. Saya juga kepikiran tentang hal ini. Kayaknya ada yang gak beres, Rif. Gini aja, kita besok datangi saja makam kedua saudaramu, Rif. Gimana? Ungkap Paman Sahara dengan raut wajah serius. Oke, kita kesana besok pagi, Har. Ungkap Paman Syarif. Hari kedua setelah kematian adiknya, Paman Syarif bersama Paman Sahara mendatangi kuburan adiknya. Setelah didatangi, alangkah kagetnya mereka berdua, karena kuburan adik Paman Syarif ada retakan di tengah kuburannya, seperti membelah. Walau tidak besar retakan tersebut, tidak logis saja, karena kuburan itu baru 2 hari. Paman Sahara pun menyimpulkan ada yang gak beres dengan kematian 2 saudara Paman Syarif. Loh kok kuburan adikmu ada retakannya, Rif? Kan makam ini baru 2 hari, masih terbilang baru. Ungkap Paman Sahara keheranan. Saya juga gak tahu, Har. Wah, ini ada yang gak beres. Kayaknya ini disantet sambar nyawa, Rif. Kenapa ya ini terjadi kepada kedua saudaramu? Kamu harus hati-hati, Rif, dan mencari tahu apa motif dari si pelaku mengincar keluargamu. Ungkap Paman Sahara. Kejadian ini membuat Paman Syarif was-was dan takut. Takut dia yang menjadi target selanjutnya sehingga meminta bantuan ke Paman Sahara untuk membereskan masalah ini. Paman Sahara harus meminta bantuan guru besarnya, walaupun Paman Sahara bisa menanganinya sendiri. Tapi masalah ini berhubungan dengan santet sambar nyawa, sehingga harus meminta bantuan juga kepada guru besarnya agar meminimalisir bahaya yang akan terjadi terhadap dirinya. Gimana ini, Har? Kan kamu mengerti dalam hal ini, ungkap Paman Syarif. Iya, Rif, saya ngerti. Tapi ilmu sambar nyawa ini
biasanya dipegang oleh orang yang berilmu tinggi. Saya juga harus meminta bantuan guru besar saya untuk meminimalisir bahaya yang akan terjadi nanti, ungkap Paman Sahara. Pokoknya masalah ini saya bebankan semua ke kamu, Har. Tolong saya ya. Ya udah, saya harus telepon dulu beliau karena beliau selalu berpindah-pindah tempat. Ditambah saya udah bertahun-tahun tidak bertemu beliau, kata Paman Sahara. Ya udah, pokoknya biaya semua perbekalan saya yang tanggung agar kamu mendatangi guru besar kamu, kata Paman Syarif. Guru besar Paman Sahara ini adalah orang yang suka bertafakur di gunung-gunung, bukan untuk muja atau bersekutu dengan setan, tapi memang beliau suka bertafakur, bermunajat di tempat-tempat atau makam para wali dan tempat ziarah lainnya. Paman Sahara mendapatkan info bahwa guru besarnya ada di Gunung Gambir, Cianjur. Paman Sahara segera melakukan prepare untuk berangkat menuju Gunung Gambir menyusul guru besarnya. Keberangkatan Paman Sahara ke Cianjur dari Bandung memakai 3 sepeda motor. Kamil bersama Ruslan, Paman Sahara bersama Bibi Nani, Paman Pepen bersama Bi Ros. Sedangkan Paman Syarif tidak ikut karena harus kerja dan istrinya pun Bi Tarsiyah harus mengurus anaknya yang masih bayi. Pasti kalian bertanya-tanya kenapa yang bersangkutan tidak ikut. Jadi begini, pada dasarnya kita semua saudara, sudah sepatutnya kita saling menjaga. Paman Syarif adalah suami dari Bi Tarsiyah. Nah, Paman Sahara merupakan adik kandung dari Bi Tarsiyah. Juga termasuk Kamil dan Ak Ruslan adalah keponakan mereka. Kecuali Paman Pepen sama Bi Ros, mereka merupakan tetangga yang ingin diobati juga oleh Paman Sahara. Bertemu guru besarnya pun menjadi alasan kedua, karena Paman Sahara sangat rindu terhadap gurunya. Lanjut ke cerita perjalanan mereka menuju Gunung Gambir, Cianjur. Dari Bandung menuju Cianjur menempuh perjalanan kurang lebih 5 jam karena perjalanan yang ditempuh memang jauh. Ditambah faktor para orang tua yang mengemudikan motor tak terlalu cepat. Setelah sampai di kaki Gunung Cianjur, mereka harus melanjutkan berjalan kaki menuju atas gunung yang ditempuh selama 8 jam. Untungnya, guru besar Paman Sahara nggak terlalu di atas posisinya. Beliau bertafakur di bawah puncak Gunung Gambir. Assalamualaikum, ungkap salam Paman Sahara. Waalaikumsalam, jawab guru Paman Sahara dan orang-orang yang bersamanya. Jam 5 sore bertemulah mereka semua dengan guru besar Paman Sahara. Karena Kamil kurang tahu nama beliau, jadi kita akan memanggil beliau dengan sebutan Papih. Paman Sahara pun suka memanggilnya Papih karena Paman Sahara sudah menganggap beliau sebagai bapak. Usia Papih sekitar 65 tahunan. Papih ini bertafakur bersama 2 sahabatnya yang bernama Om Kakang dan Om Indra. 2 sahabatnya pun sama-sama sedang bertafakur di gunung tersebut. Mereka berdiam diri di pendopo yang lumayan besar, ukurannya 5 x 6 meter. Pendopo tersebut tidak memiliki pintu ataupun jendela, jadi langsung tembus ke pemandangan luar. Ciri-ciri Papih ini, beliau bertubuh tinggi besar dan agak gendut, bermuka bersih, awet muda, mengingat usianya yang sudah mencapai 65 tahun. Dengan gigi yang masih rapih dan perawakannya juga sedikit bungkuk, mirip persis seperti dalam pewayangan Semar. Beliau pun berambut pirang agak putih di bagian depannya. Baru saja rombongan mereka sampai, Papih langsung menyambut dengan ramah, terutama kepada Paman Sahara, karena mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Terakhir kali mereka bertemu yaitu ketika pengajian yang diadakan di Bekasi. Dan setelah itu, Paman Sahara harus bertugas pindah kerja ke Bandung, sedangkan Papih pindah ke daerah Jawa Tengah. Setelah bertemu, mereka pun saling berpelukan melepas rindu layaknya anak dan bapak yang sudah lama tak bertemu. "Apa kabar kamu, Nak?" ungkap Papih kepada Paman Sahara. "Alhamdulillah baik, Pi. Papih apa kabar?" "Papih masih awet muda aja," kata Paman Sahara sambil bercanda. "Ah, kamu ini bisa aja. Alhamdulillah, Papih masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nak." "Syukurlah, alhamdulillah," jawab Paman Sahara. "Ini keluargamu, Nak?" kata Papih sambil melihat ke arah kami. "Iya, Pi. Ini istri aku yang baru, Pi. Nani namanya. Kan yang di Bekasi waktu itu meninggal akibat tabrak lari di jalur Pantura.
Yang ini Ibu Ros sama Bapak Pepen. Dan yang pemuda dua itu keponakan aku Pi. Namanya Ruslan sama Kamil. Jawab Paman Sahara memperkenalkan semua. Oh iya ya. Alhamdulillah semua dikasih kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan ke sini, ucap Papi. Papi ini bisa berbicara 8 bahasa. Sudah tentu Indonesia, Jawa, Sunda, Inggris, Arab, dan bahasa asing lainnya. Yang membuat Kamil kagum adalah beliau bisa baca tulis aksara Sunda Palawa. Selain itu, Papi basicnya suka bercanda. Jadi ketika baru sampai pun, beliau langsung berdemonstrasi ilmu menunjukkannya kepada Paman Sahara. Ketika itu Papi langsung memanggil 3 banaspati dan cara memusnahkannya sehingga hancur lebur. Ya Rijal Gaib, hadir, ucap Papi. Lalu muncullah 2 banaspati dengan kepala tengkorak berapi dengan badan tengkorak yang masih dengan organ tubuh komplit tanpa kaki dan tangan. Dan kemunculan makhluk ini pun disaksikan oleh Paman Sahara, A. Ruslan dan kedua sahabat Papi. Tapi tidak dengan Kamil. Dia hanya bisa melongo tidak melihat apapun. Karena memang dia nggak bisa melihat hal goib seperti yang lainnya. Melawan makhluk begini, kita harus menghancurkannya sampai hancur lebur. Kalau hanya dipotong, anggota tubuh mereka akan bersatu kembali, ungkap Papi kepada kita. Lihat terus ke sini, fokus, kata Papi kembali. Bismillahi Allahu Akbar, ucap Papi sambil menepukkan kedua telapak tangannya. Lihat, hancur lebur kan? Ucap Papi kembali. Dan mereka pun yang melihatnya hanya terdiam takjub. Demonstrasi Papi pun berlangsung sampai larut malam sambil ngobrol santai bersama. Dan mitosnya yang beredar dari kampung itu adalah bahwa Gunung Gambir adalah tempatnya istri dari Prabu Siliwangi, yaitu Centring Manik. Malam pertama Kamil tidur duluan. Pada saat dia tidur, dia bermimpi didatangi oleh wanita sangat cantik tanpa busana. Di dalam mimpi, wanita itu hanya melihatnya dengan wajah cantiknya, namun sangat terlihat menyeramkan. Walaupun begitu, dalam hati, Kamil terus beristighfar karena dia tahu bahwa itu hal yang gak beres. Hari kedua pada siang hari sambil membuat nasi liwet, mereka mengobrol permasalahan utama yaitu Paman Syarif. Papi pun merespon dengan mengiyakan dan menyuruh Paman Sahara untuk gak perlu bercerita lagi, karena Papi sudah tahu maksud dan tujuan masing-masing untuk datang ke sana. Papi tahu tujuan Paman Sahara untuk meminta bantuan kepadanya untuk menyelesaikan masalah Paman Syarif. Dan Papi pun menegaskan bahwa kedua saudara Paman Syarif disantet sambil nyawa oleh dukun dari Cianjur Selatan yang dibayar oleh seseorang. Malam pun tiba. Papi memanggil korinya adik Paman Syarif yang telah meninggal sambil menunjuk tangannya ke atas. Assalamualaikum ya ahlil goib. Nak, apakah ini orangnya yang disambar nyawa? Tanya Papi kepada Paman Sahara. Iya Pi, Paman Sahara menjawab. Lihat, bajunya kusam robek penuh darah. Sudah nak, jangan ada dendam pada dirimu. Nanti kamu tidak bisa pulang ke alammu. Ikhlaskan, biar urusanmu kami yang bereskan. Pulanglah ke alammu dengan ikhlas. Kami semua akan mendoakan kepulanganmu, ungkap Papi dan langsung membaca ayat suci Al-Quran. Dan kembali, Kamil hanya melongo karena tidak melihat apa-apa. Yang melihat hanya mereka yang bisa melihat. Malam itu hujan sangat lebat beserta angin kencang, seperti badai. Papi lalu menunjuk jarinya ke atas dan bilang, "Berhenti." Hujan pun langsung seketika reda. Hal itu dilakukan berkali-kali. Hujan lagi. Hujan pun kembali besar bersama angin badai. Tanpa angin, hujan besar lalu turun, tapi kali ini tanpa angin badai. Papi pun menyalakan lilin membuktikan gak ada angin yang mengganggu nyala api. Hal itu membuat Kamil melongo, serasa terkena ilusi. Karena baru kali ini seumur hidup Kamil melihat orang yang bisa memberhentikan hujan seperti itu. Malam pun sudah terlalu larut. Seperti biasa,
Kamil tidur duluan. Pada saat dia tidur, dia bermimpi seperti malam sebelumnya. Dia didatangi oleh wanita yang kemarin muncul di mimpinya. Cuma kali ini bedanya, wanita itu lebih dekat dan tersenyum seperti wanita yang sedang jatuh cinta. Hal itu sontak membuat Kamil kembali beristighfar di dalam hati. Dengan badan penuh keringat dingin, dia terus beristighfar berkali-kali karena takut sampai Kamil pun kembali terlelap. Hari ketiga tiba. Pagi hari Kamil memberanikan diri bertanya kepada Papi. Dia sedikit malu-malu bertanya kepada orang yang berilmu. Sangat segan sekali. "Maaf Pi, bolehkah aku bertanya?" Ungkap Kamil memulai pertanyaannya. "Bolehlah nak. Kalau mau bertanya, bertanya saja. Jangan malu-malu," ungkap Papi sambil tersenyum. "Kenapa hujan bisa diberhentikan seperti itu Pi?" Papi pun menjawab. "Begini nak, pada dasarnya hujan semalam hanya dipindahkan karena memberhentikan hujan bertentangan dengan takdir Allah. Tidak ada yang bisa memunculkan dan memberhentikan hujan kecuali memindahkan. Dan itu semua ada ilmunya, ada caranya, ada doanya. Pelajarilah kitab suci Al-Quran. Di situ banyak sekali ilmu, banyak sekali obat. Karena sudah jelas Al-Quran adalah pedoman bagi setiap manusia untuk dipelajari," ungkap Papi menjelaskan. Pada siang harinya, kegiatan seperti hal biasanya. Makan, mandi, mengobrol, dan beres hal lainnya hingga waktu malam pun tiba. Pada saat itu, Kamil tidur lebih awal pada jam 9 malam. Karena tahu besok pagi mereka akan pulang ke Bandung. Kamil takut ngantuk di perjalanan. Sedangkan yang lainnya masih mengobrol dan membahas tentang ilmu agama. Pertengahan malam sekitar 12:30, Kamil membuka mata sedikit karena mendengar kerasnya doa Papi bersama Paman Sahara dan dua sahabatnya. Kamil membuka mata melihat apa yang terjadi. Dan alangkah takjubnya dia. Matanya terbelalak, masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Ada keris terbang bercahaya merah melintasi gunung-gunung menuju ke arah mereka. Dan ketika tepat di atas mereka yang sedang berdoa, di puncak gunung Gambir, keris itu meledak diiringi suara keras bak suara guntur menggelegar. Dan cahaya merah itu pun berhamburan. "Apa itu?" teriak Kamil kaget. Ak Ruslan yang mendengar itu pun menjawab, "Gak apa-apa. Sudah, lanjut tidur saja." Hal itu membuat Kamil takut dan kembali melanjutkan tidur. Walaupun masih kepikiran apa yang tadi terjadi. Adegan itu mengingatkannya seperti dalam film-film sejarah Kian Santang. Tapi kali ini, Kamil melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Melihat keris terbang. Sungguh sangat kaget dan masih sedikit gak percaya dengan apa yang dia lihat tadi. Keringat dinginnya kembali keluar. Dia masuk ke dalam selimut sampai terlelap. Dan kembali Kamil bermimpi. Di alam mimpinya dia kembali didatangi oleh wanita yang biasa datang ke dalam mimpinya dengan masih tanpa busana dan tersenyum. Wanita itu lebih dekat dari kemarin. Dia berada di atas kepala Kamil sambil melihat kepadanya penuh cinta. Perasaan Kamil campur aduk, marah, kesal dan takut menjadi satu karena saat ini dia lebih dekat di atas kepala. Kembali dia beristighfar semampunya sampai Kamil pun terlelap kembali. Pagi hari pun tiba dengan keadaan lebih tenang setelah kejadian semalam. Kamil menanyakan kepada mereka apa yang terjadi semalam sehingga terdengar ledakan dan menanyakan perihal wanita tanpa busana yang selalu datang menghampirinya di setiap malam di alam mimpinya. Papi pun menjawab bahwa mereka sedang berdoa melakukan penarikan senjata dukun santet tersebut, yaitu keris yang kami lihat semalam. Mereka bisa saja balik membunuh dukun tersebut. Kata Papi, karena kita orang Islam, kita tidak boleh membalas dengan kekerasan, apalagi membunuh, ungkapnya. Kalau kita balas membunuh, apa bedanya kita sama dukun santet itu? Jadi beliau hanya menghancurkan senjatanya, karena tanpa senjata tersebut, dukun santet itu tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan perihal wanita itu,
Papi menjelaskan bahwa dia adalah ratu jin yang mendiami kerajaan gaib di Gunung Gambir. Dia sangat menyukai Kamil dan ingin membawa Kamil ke alamnya. Tetapi Papi memarahinya untuk tidak membawa Sukma Kamil ke alamnya. Karena Kamil belum bisa membuka mata batin, jadi ratu jin itu hanya bisa masuk ke dalam mimpi agar bisa berkomunikasi dengan Kamil. Entah apa jadinya kalau pada saat itu Sukmanya dibawa ke alamnya. A'udzubillahi min dzalik. Saat pulang, mereka saling berpamitan kepada Papi dan kedua sahabatnya. Pada tahun tersebutlah terakhir kali Kamil melihat beliau. Manusia penuh dengan ilmu agama maupun batiniah. Semoga beliau ada dalam lindungan Allah, sehat lahir maupun batin. Ilmunya selalu bermanfaat bagi diri dan orang lain. Amin. Kamil dan Paman Sahara tiba di rumah dan memberitahukan hal sebenarnya kepada Paman Syarif, bahwa ada seseorang yang menyewa dukun santet untuk membunuh satu persatu saudaranya. Hal ini diakibatkan karena permasalahan harta warisan. Sontak, Paman Syarif pun kaget dengan penjelasan tersebut dan menanyakan siapa pelakunya. Tetapi Paman Sahara tidak mau menyebutkan siapa pelakunya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi dendam. Dan alhamdulillah Paman Syarif pun selamat sampai sekarang karena pertolongan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, syariatnya melalui Papi, Paman Sahara dan dua sahabatnya Papi, karena sudah menghancurkan senjata dukun santet tersebut. Kesimpulannya, belajarlah bersabar diri, ikhlas, jangan mempunyai rasa dendam walau kita disakiti sesakit apapun oleh orang lain. Biarlah Allah dan perilakunya sendiri yang membalas di hari pembalasan nanti. Dan perdalamlah Al-Quran, karena disitulah gudangnya ilmu. Sebagai catatan pertama, samber nyawa merupakan santet yang bisa membuat korbannya mati mendadak. Yang kedua, mohon maaf bila ada salah dan tutur kata, karena kesalahan datang dari diri pribadi. Bila ada yang suka cerita ini, alhamdulillah, dan bila tidak ada yang suka dan menyebut ini fiktif belaka, itu terserah kalian masing-masing. Hak kalian untuk menilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Kamil yang telah membagikan pengalamannya kepada kita semua. Semoga kita semua dijauhkan dari kejahatan dalam bentuk apapun. Terima kasih juga kepada teman-teman dimanapun kalian berada yang telah menyimak episode kali ini. Salam untuk Mas Fahrus Syakirin, Mas Ming Ming, Mbak Enita Aprilia, Mbak Lisa Danti, Mas Yudi Wijoyo, dan Mbak Riwi Priyanti. Baiklah teman-teman, sampai di sini episode kali ini. Sampai jumpa lagi dengan saya Tama dalam episode Ada Apa Gerangan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.